karena mengigo. Jadi ini kita sama-sama ini, ya. Jadi itulah rencana kita yang pertama. Yang kedua, kita punya anak-anak sekarang yang memang banyak yang sudah sekolah tapi tidak punya pekerjaan, sarjana apa dan lain-lain. Kemarin kita juga diundang dalam peletakan batu pertama sekolah politeknik di jalan ke Atapupo ya, di Fatukia 3 di puncak gunung sana. Sudah diletakkan batu pertama. Kita punya batu juga diletakkan juga ya, semua diletakkan. Pastor punya juga ada, orang lain juga punya ada. Iya. Jadi kita sudah letakkan batu yang pertama. Saya adalah meletakkan batu yang terakhir. Saya bilang mudah-mudahan saya yang akan melanjutkan proyek ini sampai selesai. Iya. Sekolah itu adalah sekolah Departemen Pertahanan Keamanan punya. Tanah diserahkan oleh masyarakat adat ke sana. Uang semua 1 triliun totalnya nanti dari Jakarta. Tahun ini 150 miliar, tahun berikutnya nanti 200 miliar, dan seterusnya. Sekolah itu akan menampung 450-an anak-anak sekolah di sini dengan sistem boarding school nanti. Jadi sekolah asrama full, semuanya ditanggung. Sampai baju-bajunya, hampir setara dengan SMA Taruna Nusantara dan Akabri. Pendidikannya semi militer, disiplin, tidak ada pacaran. Ya. Proyek itu nanti dibangun, ada banyak itu, ya. Jadi tukang apa semua, nanti tukang sayur segala macam butuh banyak itu, makan banyak orang itu. Ini adalah kesempatan untuk ekonomi di Kabupaten Belu ini bergulir. Anak-anak sekolah dipersiapkan karena itu politeknik peternakan dan perikanan dan pertanian. Kita nanti mereka akan bikin di daerah Ainiba dengan irigasi dari roti klot itu untuk ke sana untuk area pertanian untuk pelatihan, termasuk di daerah pesisir sana. Jadi ini adalah peluang besar, oleh karena itu mulai tadi sudah letakkan batu pertama, tahun depan harus selesai sekolah itu, pembangunannya. Nanti megah itu di situ. Kita terima kasih kepada Departemen Pertahanan Keamanan sudah bawa barang ini datang di sini ya. Kita bersyukur. Tinggal nanti kita memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Itu adalah salah satu poin bagaimana cara kita membangun sumber daya manusia di Kabupaten Belu ini. Bukan bagi seragam saja. Bikin sekolah, cari guru yang baik, ya. Kalau bisa nanti tingkatkan, kita link dengan IPB Bogor, Institut Pertanian Bogor atau Fakultas Pertanian dimanapun di Indonesia. Anak-anak kita punya yang dari sini, kita khusus supaya bisa sekolah di situ. Jangan sampai nanti anak Belu tersingkir semua. Ini kan bukan tahun depan. Kalau kita terpilih, kita akan siapkan anak-anak kita yang bisa masuk politeknik itu. Kalau perlu kita kursusin mereka tiap sore, supaya tes di situ bisa masuk. Jangan sampai nanti orang dari Kupang yang sekolah di situ atau dari mana yang sekolah di situ. Kita punya anak tersingkir semua dari situ. Termasuk tukang dan lain-lain, kalau perlu orang Belu yang paling banyak di situ. Dari 12 kecamatan di Kabupaten Belu. Pasokan makanan, pasokan apa semua kalau bisa orang-orang Belu di sana. Itu baru kita orang Belu. Kalau semua impor semua dari sana, seragam beli dari Surabaya, kerupuk beli dari Surabaya, kapan kita maju? Oleh karena itu kalau kami memimpin, ada proteksi untuk orang-orang lokal di sini supaya berdaya. Ya, itu adalah keberpihakan kami pada rakyat kecil dan orang Belu. Niat kami adalah seperti itu. Dan kita tahu di mana kekurangan kita. Kita dulu hidup di Hari Lulik, besar di Hari Lulik. Jadi kalau omong derita tidak usah kasih tahu lagi. Orang lain mungkin lahir langsung kaya, tapi kita lahir menangis dan miskin. Jadi kalau omong kemiskinan, ibu-ibu sudah tahu lah, kita sama-sama miskin. Tidak usah. Orang lain boleh bertepuk dada, dan kita tidak pernah akan cari uang untuk memperkaya diri sendiri di sini. Jadi program yang kedua unggulan adalah bikin pendidikan kualitas sumber daya manusia di sini lewat pendidikan menjadi baik. Yang putus sekolah kita arahkan masuk balai latihan kerja di yang bidan perawat kita coba tingkatkan ini fasilitas kesehatan ini. Yang di poliklinik kita tingkatkan sedikit. Yang di puskesmas rawat inapnya kita tingkatkan dengan kualitasnya ditingkatkan, termasuk rumah sakit Matan Buah. Jadi Bapak Ibu ke sana bukan hanya dapat paracetamol, CTM dengan obat gatal saja. Hanya infus air 3 hari suruh pulang. Ya. Kita akan berdiri di sana. Nanti akan ada bupati yang jadi dokter, itu saya nanti. Tentu tidak tiap hari. Nanti bilang, hey, bupati tiap hari mau jadi dokter. Dan kita periksa bukan hanya orang sehati saja, orang yang lain yang sakit pun kita obati, setan datang pun kita obati.
Tidak usah, Bapak Uskup bilang kamu harus berbesar hati, berlapang dada, terimalah semua orang. Ya, jadi tidak usah baku musuh. Kita hari ini senang, semangat. Hidup ini senang dan kita akan menang di tanggal 9. Hanya orang-orang yang punya jiwa besar, punya semangat, punya otak, punya semua, punya hati untuk orang yang menang besok. Dorang tekan orang kiri kan, dorang kalah ini. Orang yang miskin itu sudah terlalu tekanan. Kau makin tekan dia, dia makin berontak dan dia tidak suka. Ya, perhatikan itu. Mereka sudah kehilangan akal, kerjanya pakai tekan-tekanan. Kita bebas saja. Sudah dokter ini, santai saja, lancar saja. Tidak usah stres. Jalanin hidup ini saja. Tuhan itu akan lihat mana yang baik. Rahmat itu akan datang pada orang yang baik saja. Orang kalau bekerja dengan hati, Tuhan tidak tutup mata. Ya. Jadi yang kedua adalah di pendidikan. Yang ketiga pertanian. Kita turun ke desa-desa, orang susah sekarang, balik tanah susah, pupuk susah, air susah, bibit susah, jual hasil juga susah. Sehingga hasil yang dijual itu habis untuk ongkos produksi ini. Pupuk susah, pupuk 400.000. Sawah 1 ton, kadang 1 ton, kadang 2 ton, kadang 3 ton, kadang 5 ton gitu. Tidak jelas. Apalagi suruh tanam naik bako mati semua. Ya. Sudah naik bako habis ubi ungu. Dan minta maaf, itu semua tidak ada di dalam rencana program Pemda di sini untuk jangka menengahnya untuk tanam itu naik bako. Itu program di tengah jalan itu. Malam tidur kita mimpi gatal, besok kita tanam naik. Ya. Malam kita tidur lihat ada ungu-ungu sedikit, besok kita bikin ubi ungu. Ya. Jadi begitu. Tiap hari kita hanya mimpi-mimpi saja. Kata penemu, yang dipikirkan ini kira-kira kalau saya bikin proyek saya dapat berapa. Jadi hari ini kalau kita program yang ketiga adalah siapkan lahan yang baik untuk rakyat. Saya sudah hitung 83 desa ya, 80 desa lebih. Kelurahan, petani ada berapa, kita hitung lahannya, kita siapkan traktor untuk balik tanah. Sebelum musim tanam, traktor sudah siap semua, lahan sudah olah. Tidak semua, tapi sebagian besar. Kita siapkan bubuk, bibit yang baik, supaya produktivitasnya tinggi. Pupuk juga kita bikin tata kelola pupuk, supaya pupuk tidak hilang pada saat dibutuhkan. Apakah di BUMDes dan lain-lain. Kita sudah lihat aturan tata kelola pupuknya. Dan kalau dia sudah jadi hasil, jualnya di mana? Kita omong dengan pengusaha, kita siapkan perusahaan daerah dan lain-lain supaya beli harga itu kalau harganya terlalu jatuh. Kita pikir dulu, orang yang duduk di sana juga orang yang mengerti. Jangan orang sekolah sarjana hukum suruh dia jadi pimpinan perusahaan, suruh dia jadi direktur rumah sakit sarjana hukum, orang mati semua nanti. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempatnya yang pertanian, peternakannya. Peternakan ini unggas-unggas kecil, peternakan ayam dan lain-lain. Waktu kami di daerah sana, orang bilang kami beternak babi dan lain-lain, tapi dinas peternakan tidak pernah muncul di sini. Dia kerja dari atas meja saja. Tidak pernah ada pembinaan, pendampingan kami di sini, termasuk pertanian. Hari ini kita didukung oleh partai-partai besar ini. Kita punya menteri desa itu dari PKB. Kita punya menteri pertanian dari Nasdem. Kita punya wakil ketua Komisi 9 dari Golkar. Kita punya gubernur dari Nasdem, wakil gubernur dari Golkar. Kalau kita di Belu ini, bupatinya dari partai ini sudah satu garis lurus. Artinya di dalam rumah itu suami dan istri saja. Kita omong pasti baku dengar. Kalau hari ini DPR bicara kiri, DPR sein kanan, bupati belok kanan. Terakhir cari jalan tidak ketemu untuk lari keluar dari ruangan. Karena tidak bisa jawab lagi. Kita pura-pura marah saja hari ini. Jadi kalau saya tidak sanggup, saya pura-pura marah saja. Tidak lama saya mulai pelese sudah ini. Begini, kamu marah lagi, saya satu kali saya keluar. Sudah, kamu keluar sudah, kamu bikin apa di sini? Kita macam anak kecil, tidak ada kehormatan kewibawaan lembaga di hadapan yang lain. Tidak ada saling menghargai. Kita punya budaya tidak seperti itu. Karena itu sebenarnya visi kami yang kedua adalah pembangunan karakter orang Belu. Orang Belu yang tahu menghargai orang, tahu adat. Jangan kita tidak tahu rumah adat, tidak tahu kita bikin rumah adat di Fatu apa sana. Ya, orang cari-cari rumah adat. Hai, kau tidak ada rumah adat. Kalau saya mengaku saja minta maaf, bapak ibu saya tidak punya rumah adat. Sudah gitu bilang dokter Agus ini pendatang dari mana? Datang dari surga ini gitu.
Orang haleluya kok tanya di orang sana ditolong dukun bersalin waktu lahir. Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, karena kita sekolah sedikit toh. Nah, sekolah ini yang kita kembangkan, kita dorong kepada anak-anak kita semua supaya anak-anak yang berprestasi dia bisa sekolah sampai selesai. Yang sudah sekolah selesai kita carikan lapangan pekerjaan, kita bikin kelompok, kita berdayakan mereka di Kabupaten Bedu atau di luar Kabupaten Bedu. Yang punya kemampuan kita ekspor dengan dibekali oleh kemampuan yang cukup. Kalau perlu bidang kita ekspor ke Belanda. Saya sampai di Belanda, saya tanya katanya di sini butuh perawat banyak. Hanya harus pintar bahasa Inggris atau Belanda. Kita kalah dengan Filipina karena Filipina dia lahir menangis langsung omong bahasa Inggris. Kita di sini omong bahasa Dawan, bahasa Petu, sehingga tahu tidak. Kesana suruh A dia bikin B, suruh B dia bikin C. Karena itu kita jangan bikin malu kita punya anak-anak. Kalau kita kirim ke sana dia harus mampu, ya, supaya dia bisa ya. Bahasa Inggris hari-hari saja untuk makan minum, untuk merawat orang sakit. Gajinya 20 juta, 30 juta di sana ya. Jadi kalau dia untuk hidup bisa 10 juta, 15 juta, dia simpan 15 juta. 1 tahun, 2 tahun dia datang pulang bawa 300 juta. Dia sudah omong bahasa Inggris, nanti mamanya yang repot karena dia tiap hari omong bahasa Inggris. Kalau tidak, saya lupa bilang bahasa Petun katanya. Ini omong guyon saja. Jadi yang ketiga, yang keempat air bersih. Hari ini kepala PDAM jangan sampai dia tidak tahu air masuk di mana, keluar di mana. Sibuk membela diri, bukan sibuk kerja cari air di mana supaya bikin air ini baik. Itulah mentalitas kita gitu. Sudah tidak mampu, kita tidak berusaha supaya baik dia. Jadi kalau kami optimalisasi tipe-tipe ini, kita lihat kembali dulu. Sumber yang tidak baik kita bikin baik. Yang bisa bor kita bor. Ya, yang tidak bisa, yang terlalu di bawah kita naikkan di desa-desa, di kampung-kampung. Klot itu 14 liter per detik. Kita bisa manfaatkan itu untuk 12.000, 15.000, 20.000 untuk Hulu Mesir dan Silawak. Selesai mereka di sana dapat air bersih. Tinggal kita alirkan pada saat kita memimpin. Sudah siap air itu 3 juta meter kubik. Demikian pun kita bendung air-air, kita cari air baku dan di water treatment untuk kebutuhan masyarakat di sini. Jangan sampai Bapak Ibu minum air, sakit ginjal, batu ginjal, sampai di sana obat tidak ada. Ini celaka 14 ya. Disitulah. Jadi di air kita wajib. Ada orang yang bilang dokter, air dan kesehatan, dokter harus tanam kaki, kalau tidak dokter gagal. Iya, kita akan mati-matian di situ. Jadi dalam tahun pertama kita akan berusaha supaya kesehatan ini sudah bisa diakses semua, ya. Karena kenapa 1 tahun? Karena anggaran yang kita sekarang ini sebelum perubahan ini masih mereka susun sekarang dengan pejabat yang sekarang, ya. Jadi kita akan berubah itu bersama DPR. Kita didukung 14 kursi di sini. Jadi mudah-mudahan kita kuat karena DPR yang 14 ini DPR jagoan semua, termasuk Pak Beni dan Dr. Naikman. Ini orang-orang hebat semua. Ketua Komisi 1 jangan main-main. Kalau lurah tekan orang kiri kanan, beliau bisa panggil bawa datang di DPR. Kenapa kau tekan-tekan orang? Apakah kau di rumah terlalu ditekan istri atau bagaimana? Sampai kau ditekan orang-orang. Ini contoh-contoh pemimpin yang di rumah ditekan-tekan, dia keluar pergi rumah tekan orang lagi. Di rumah dia tidak bisa tekan lagi, ditekan di luar sana. Jadi ini yang hati-hati ya. Jadi kalau ada orang datang tekan kamu, tanya, kau jangan sampai di rumah tidak bisa tekan, makanya kau datang tekan dulu. Jadi air dan yang berikut tentu ada jalan rumah yang tidak layak huni untuk kita punya anak warga Timor yang tidak punya sertifikat, mereka tidak jelas ya, lahannya sertifikatnya masih jadi satu, bantuan-bantuan yang mereka tidak bisa terima, rumahnya mereka yang sudah rehat sejak tahun 75, sejak tahun 99 kita perhatikan juga. Ini oleh karena itu Liu Raisiku ini juga ikut kita terus ya. Saya bilang ke sini, orang baik itu berkumpul dengan orang baik, orang tidak baik berkumpul dengan orang tidak baik. Kita jamin itu. Kalau saya jadi bupati tidak dengar ibu-ibu, cari saya sampai ketemu. Saya akan jadi dokter juga. Jadi kalau cari di kantor tidak ada, cari di rumah sakit. Tidak ketemu, cari di jalan. Ini mobil lewat, tahan di jalan. Saya pasti berhenti. Kalau perlu ibu-ibu yang naik, saya yang jalan. Dari dulu saya punya puskesmas keliling, kepala dinas panggil saya, dokter, sini, kenapa kau punya puskesmas buat orang? Saya bilang daripada dia jalan, saya punya puskesmas kosong. Tidak ada orang yang sakit, tidak ada yang mati naik puskesmas, kan buat orang jalan sepanjang WOS sana. Apa yang salah Pak?
Ya tidak ada salah, hanya agak kurang baik. Ya Pak jadi kepala puskesmas, saya ganti jadi kepala dinas kan? Dia mah sudah bikin sudah, ya. Jadi tidak ada masalah. Selama itu untuk rakyat, untuk masyarakat, tidak ada korupsi, sesuai dengan regulasi, tidak usah takut. Berapa lama yang lalu ada orang dari fakultas sarjana hukum urusan ketatanegaraan, ramai di Facebook. Dokter bikin kesehatan gratis untuk rakyat Belu itu tidak demokratis dan menyalahi aturan. Saya bilang, Pak, sekolah lagi dulu, Pak. Terlalu banyak sekolah jadi bingung begini, Pak. Ya, jadi minta maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Kalau komentar ini lihat kapasitas dan kemampuan. Belum tentu dokter dihukum dia tahu kesehatan. Dan sebaliknya, belum tentu dokter tahu hukum. Oleh karena itu saya menempatkan diri pada tempat saya ini. Kalau untuk kedokteran sudah. Saya salah satu ketua Perhimpunan Penyakit Dalam Indonesia sampai hari ini. Dan saya ketua Perhimpunan Penyakit Dalam Bogor 2 periode. Untuk di penyakit dalam itu profesor semua, dokter semua. Jadi kalau kita tidak baik-baik, kita tidak ada di sana. Kita bangga kadang-kadang orang hari lurik bisa duduk sama tinggi dan berdiri, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan orang di seluruh Indonesia, bukan di sini. Oleh karena itu ibu sekalian, kita bukan omong sombong, tetapi kita begini karena kita sekolah. Dan itu yang harus kita kembangkan, kita tingkatkan di orang-orang di Belu sini. Dan yang terakhir, reformasi birokrasi ya. Kita dengar hari ini pegawai negeri yang kerja sama kesejahteraannya setengah mati. Tahun-tahun ini mereka anggarkan 8% untuk kesejahteraan dan lain-lain, lain untuk belanja dan lain-lain. Kita bicarakan dengan DPR. Intinya kalau kita di sana, pegawai-pegawai itu kita lihat yang punya kemampuan, dia punya karier, kita harus kasih kesempatan. Jangan matikan karier orang kritik pindah kemana, orang apa kasih surat pindah tugas. Memang negara ini kalau punya bapak punya kan? Iya, tadi ada orang satu di sana, nah kan orang Hosin namanya pindah di Kimba, dia punya suami di sini, dia punya istri di mana? Ini sama dengan suruh orang mau kawin lagi. Ya, dia punya anak siapa yang jaga? Biaya bagaimana? Dia kerja tidak tenang. Bagaimana suruh dia kerja produktif? Pegawai orang beras 10.000 kasih dia punya uang beras 7.000 dan lain-lain. Tadi Pak Beni bilang ada bupati ada berapa dua, karena ada pembisik. Jadi kita tidak mungkin hidup seperti ini. Kalau kita biarkan ini Belu lain kali kalah dengan TTU dan Melaka. Ada orang sakit sekarang bawa sampai di TTU sana, cari setengah mati. Untung masih ada yang sampai di Kupang sana. Kita bukan bilang tidak boleh ke sana, tetapi kalau kita rujuk sejajar begini, kita punya kemampuan dan kewibawaan gimana sebagai dokter? Urus rumah sakit ini saya tidak bisa. Dokter satu-satunya, kalau dokter sakit semua ini bedah, kandungan, cuti semua ini. Tidak bisa operasi. Habis itu di dalam program mereka yang akan datang bilang meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kalau kemarin 5 tahun bikin apa di sini?